pada materi kuliah hukum Islam. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup hukum Islam. Di sini ada beberapa ruang lingkup dari hukum Islam itu. Pertama, kita melihat pertama adalah ibadah. Yang kedua ada muamalah. Kemudian ada jinayah. Siasah. Akhlak. Ada peraturan lainnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ruang lingkup dari hukum Islam itu. Ibadah, muamalah, jinayah, siasah, akhlak, dan peraturan lainnya. Mari kita lanjutkan mengenai materi tentang ruang lingkup hukum Islam. Nah, dimana di sini yang perlu kita ketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam itu cukup yang 6 saja yang kita bahas, pertama ibadah, muamalah, jinayah, kemudian siasah, kemudian akhlak, dan peraturan lainnya. Nah, walaupun banyak lagi ruang lingkup hukum Islam itu yang lainnya, tapi yang perlu kita ketahui ini saja. Nah, pertama kita lihat mengenai ruang lingkup hukum Islam yang pertama, yaitu ibadah. Ibadah sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu adalah suatu peraturan yang mengatur bentuk hubungan manusia dengan Allah. Artinya hubungan langsung manusia dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hubungan manusia dengan Allah itu, atau yang disebut dengan hablum minallah itu, yang mengetahui itu hanyalah antara manusia itu sendiri dengan Allah itu. Nah, jadi antara kita yang melakukan ibadah, nah itu salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah itu. Nah, bentuk berbicara seorang manusia dengan sang pencipta, yaitu Allah. Nah, maka dari itu bentuk dari hubungan manusia dengan Allah yang melalui ibadah ini, nah itu semua yang tercantum di dalam hukum Islam. Nah, pertama misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu mau mengucapkan atau tidak, nah itu adalah bentuk kita mengakui bahwa keyakinan kita kepada Allah. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya, yaitu dengan sholat. Nah, sholat 5 waktu atau ditambah dengan sholat-sholat yang sunat yang lainnya itu. Nah, di sholat itu tidak hanya sekedar sholat saja, tidak hanya melaksanakan saja ketika orang azan kita laksanakan, tidak itu. Nah, tapi itu adalah bentuk komunikasi secara spiritual dengan Allah. Nah, karena itu adalah hubungannya langsung kita dengan Allah itu. Walaupun saat ibadah itu orang lain melihat gitu. Atau misalnya kita sholat berjamaah, nah orang lain tahu kalau kita itu adalah sholat itu. Nah, tetapi bagaimana dengan kekusukan dari pelaksanaan dari sholat tersebut? Nah, itu tidak ada orang yang tahu itu. Yang tahu itu adalah diri kita sendiri langsung dengan Allah itu. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang lain gitu. Misalnya kita melaksanakan puasa. Nah, ini di sini masing-masing dari ibadah ini
dia mempunyai eh, keunggulan masing-masing gitu. Nah, misalnya tadi salat, orang bisa melihat ketika wah ini orangnya salat gitu. Nah, tapi mengenai puasa ini beda hal itu. Tidak ada orang yang tahu kalau kita itu melaksanakan puasa itu. Yang tahu itu adalah antara diri kita sendiri yang melakukan puasa atau tidak dengan Allah itu. Nah, bisa saja orang bertanya bahwa apakah saudara puasa? Lalu dijawab iya itu. Nah, itu kan adalah jawaban mulut itu. Nah, tapi yang sebenarnya tidak tahu itu apakah dia puasa atau tidak itu. Nah, itu makanya bahwa yang ibadah itu adalah salah satu bentuk dari hubungan manusia itu dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya antara diri kita yang tahu dengan Allah itu. Nah, itu mengenai ibadah itu. Nah, itu makanya bahwa semua rukun Islam itu adalah bentuk dari hubungan manusia dengan Allah gitu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua itu muamalah. Nah, muamalah muamalah ini adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan orang lain atau hubungan manusia dengan manusia itu. Nah, tentunya dalam hal tukar menukar harta. Nah, termasuk dalam ini adalah jual beli. Nah, apakah itu dagang gitu. Apakah itu pinjam meminjam, apakah itu sewa menyewa gitu. Kemudian kerja sama dagang gitu. Nah, simpan barang, simpan uang gitu. Kemudian ada pengupahan gitu. Nah, rampasan perang gitu, hutang piutang, warisan gitu. Nah, itu semua adalah muamalah. Nah, itu hubungan manusia dengan manusia. Disebut dengan hablum minan nas. Ini berbedanya dengan hablum minallah yang hubungan manusia dengan Allah langsung itu. Nah, tidak ada orang yang mengetahui, tapi bentuk hubungan manusia dengan manusia, nah itu orang mengetahui itu. Apakah kita berbuat baik dengan sesama manusia, nah orang tahu itu. Apakah kita melakukan hubungan itu banyak menipu gitu. Nah, itu kan ketahuan di mata, akan terlihat oleh orang lain itu. Nah, selain itu juga dia bernilai ibadah gitu. Jadi muamalah itu selain diketahui kalau itu adalah seorang itu baik atau tidaknya, juga diketahui oleh orang banyak, juga dia bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk hubungan dari ruang lingkup dari hukum Islam itu. Nah, dengan muamalah hablum minan nas itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah itu ruang lingkup dari hukum Islam itu, nah adalah jinayah. Nah, jinayah ini adalah peraturan yang menyangkut tentang pidana Islam gitu. Nah, jadi di dalam hukum Islam itu juga dikenal adanya pidana. Jadi tidak hanya di suatu negara atau bahkan negara Indonesia saja yang mengenal hukum pidana. Jauh sebelum itu, jauh sebelum adanya negara ini. Nah, atau jauh sebelum adanya negara Indonesia ini, hukum pidana itu sudah dikenal dalam Islam. Nah, ini disebut dengan jinayah. Nah, pidana Islam itu. Nah, diantaranya bentuknya ada kisas, diat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, khamar, nah, murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian dan lain-lainnya. Jadi
banyak hal lagi, apakah itu mencuri. Nah, itu juga tergolong kepada pidana Islam yang disebut dengan jinayah. Nah, tentunya hukuman secara hukum Islam itu mengenai pidana Islam dengan pidana yang kita laksanakan pada hari ini di negara Indonesia ini, nah tentunya berbeda. Nah, pidana Islam itu tentunya mengacu kepada hukum-hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Itu ruang lingkup dari hukum Islam itu yang ketiga, yaitu jinayah. Kemudian ruang lingkup yang keempat itu siasah. Nah, jinayah ada siasah. Nah, siasah itu yang menyangkut tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, masalah-masalah kemasyarakatan. Misalnya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong gitu. Kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan yang lainnya itu adalah dikategorikan kepada siasah gitu. Nah, pemerintahan juga siasah gitu. Kalau misalnya di dalam akademik atau perguruan tinggi di Fakultas Hukum itu ada jurusannya namanya ilmu hukum, itu program studinya ada HTN, Hukum Tata Negara gitu. Dan itu sebenarnya jauh sebelum itu di dalam hukum Islam juga sudah dikenal gitu. Nah, itu makanya di Fakultas Syariah itu dikenal dengan jurusan HTN itu ada siasah. Nah, siasah itu juga disebut dengan HTN, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Islam gitu. Nah, ini semuanya ruang lingkup hukum Islam itu sama yang sudah ada pada yang diterapkan di dalam sebuah negara pada saat sekarang ini gitu. Sudah dicantumkan dalam hukum Islam itu sebenarnya. Nah, cuma nama-namanya saja yang dirubah dalam sebuah negara, tentunya sesuai dengan bahasa dari sebuah negara tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada akhlak itu. Akhlak. Nah, akhlak tentunya yang mengatur sikap hidup pribadi gitu. Mengatur sikap hidup pribadi. Nah, di antaranya adalah syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal gitu. Konsekuen, berani gitu. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ayah, ibu, tetangga, segala macam. Nah, itu adalah akhlak. Nah, dan lain-lainnya. Jadi banyak akhlak itu. Tentunya akhlak itu adalah yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Bagaimana kita berlaku atau berkelakuan di lingkungan hidup kita. Nah, bagaimana kita saling menghargai sesama manusia, bagaimana kita saling bantu-membantu sesama manusia, baik itu keluarga dekat maupun keluarga jauh gitu. Nah, tentu sesuai dengan ajaran Islam gitu. Nah, makanya agar tercermin akhlak yang baik gitu. Nah, bagaimana akhlak pada orang tua gitu. Nah, bagaimana akhlak kepada tetangga gitu. Nah, jadi semuanya itu termasuk kepada ruang lingkup dari hukum Islam itu. Jadi sudah pas semuanya apa yang dibicarakan dalam Islam itu, kita hanya tinggal lagi menerapkannya saja itu. Nah, kemudian yang keenam adalah peraturan lainnya itu. Nah, peraturan lainnya ini adalah misalnya makanan, minuman. Nah, kemudian ada berburu, kemudian ada nazar, kemudian ada
pemeliharaan anak yatim, kemudian masjid, dakwah, perang dan lainnya itu ya. Nah, artinya apa di sini? Bahwa peraturan lain itu yang kita lakukan mengenai misalnya apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum. Nah, itu ada aturan-aturan tersendiri gitu. Nah, seperti sekarang lahirnya peraturan tentang penanaman modal, tentang dilegalkannya atau dibolehkannya menjual minuman keras gitu. Nah, tapi lampirnya sudah dicabut gitu. Ada beberapa daerah gitu. Nah, artinya itu masuk pada peraturan mana yang boleh dijual, mana yang tidak gitu. Mana yang legal, mana yang ilegal gitu. Nah, kira seperti itu. Kemudian tentang pemeliharaan anak yatim misalnya, walaupun Islam sudah mengatur tentang pemeliharaan anak yatim ini, nah tetapi juga ada aturan secara bernegara itu. Nah, makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, nah itu ada anak fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara itu. Nah, artinya ada aturan-aturan tentang pemeliharaan anak yatim gitu. Makanya ada panti asuhan dan segala macamnya itu. Nah, kemudian tentang ada peraturan tentang dakwah itu. Nah, bagi saat sekarang ini itu, bagaimana berdakwah itu. Nah, itu ada aturan-aturannya tersendiri gitu. Nah, maka dari ruang lingkup yang sudah dijelaskan tadi, nah itu adalah mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial gitu. Nah, kemudian hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya itu. Nah, norma ilahi yang mengatur tata hubungan itu yang dimaksud adalah tentunya yang pertama itu yang maksud mengatur hubungan itu adalah kaidah ibadah. Nah, kaidah ibadah dalam arti khusus itu atau disebut dengan ibadah murni. Nah, makanya rukun Islam itu adalah ibadah murni. Yang muamalah adalah hubungan ibadah juga, tapi bentuknya adalah hubungan manusia dengan manusia dan bernilai ibadah di mata Allah itu. Nah, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kaidah muamalah. Nah, itu sudah disebutkan tadi, tentunya yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain dan lingkungannya itu. Nah, maka oleh karena itu dapat kita simpulkan berdasarkan keterangan-keterangan sudah disampaikan tadi bahwa hukum Islam itu secara garis besarnya dapat kita bagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah hukum ibadat, yang kedua adalah hukum kemasyarakatan. Nah, mana yang hukum ibadat itu? Nah, hukum ibadat itu adalah pertama iman, kemudian salat, zakat, puasa, haji gitu. Nah, iman maksudnya sini adalah sesuai mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Nah, kemudian hukum kemasyarakatan. Nah, hukum kemasyarakatan itu ada pertama hukum perdata atau hukum dagang. Nah, ini disebut dengan muamalat. Nah, kemudian ada yang kedua hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan atau yang dikenal dalam Islam itu adalah munakahat. Nah, kemudian ada mirat. Nah, itu hukum kewarisan. Hukum kewarisan.
Kemudian ada ukubat, hukum pidana. Nah, kemudian ada mukasamat. Nah, mukasamat adalah hukum acaranya. Kemudian ada siar. Siar itu adalah hukum internasional. Nah, itu perang, nah itu masuk ke sana. Nah, kemudian ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pajak yang dikenal, yang disebut dengan al-ahkam as-sultaniyah Nah, jadi al-ahkam as-sultaniyah. Nah, itulah dua kelompok besar yang bisa kita bagi hukum Islam itu, hukum ibadat dan hukum kemasyarakatan Nah, artinya ruang lingkup hukum Islam itu kita klasifikasikan kepada dua kelompok besar. Nah, pertama hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah. Kemudian yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, itu bisa kita gambarkan sedikit bahwa hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, hukum kemasyarakatan, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, tentunya yang memuat apakah itu muamalah, apakah itu munakahat, apakah itu ukubat, apakah itu mirat, apakah itu mukasamat, apa itu siar, dan apa itu al-ahkam al-sultaniyah Jadi ya muamalah seperti yang sudah jelaskan di pertama tadi, itu adalah hubungan manusia dengan manusia, apakah itu tentang harta benda, apakah itu jual beli, pinjam dan pinjam Nah, munakahat tentunya mengatur tentang perkawinan. Nah, perceraian seperti misalnya masa iddah, nah, nasab, nafkah, Nah, kemudian waris, Nah, dan lain-lainnya. Nah, hukubat atau bisa yang disebutkan di awal tadi adalah jinayat, pidana mengatur tentang pidana seperti mencuri, zina, mabuk, menuduh berzina dan lain-lainnya. Nah, dan mukasamat, nah itulah yang disebut tadi adalah hukum acara. Nah, kalau kita samakan kita bawakan ke sebuah negara, mukasamat itu adalah peradilan. Nah, hukum yang mengatur tentang peradilan. Nah, karena kita lihat apakah itu pengaduan dan pembuktian. Nah, kemudian siar, nah tentunya hukum yang mengatur mengenai urusan jihad, atau perang. Nah, atau rampasan perang, perdamaian. Nah, oleh karena itu siar itu membicarakan hukum perang, damai, perbedaan kewarganegaraan dan lain-lainnya, atau yang disebut dengan hukum internasional. Nah, kemudian ahkam as-sultaniyah, nah itu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak. Nah, aturan tersebut saat ini termasuk dalam hukum konstitusional, kemudian administrasi dan fiskal. Nah, ya kalau bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum ex barat. Nah, yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Nah,
seperti yang diuraikan menurut hukum-hukum yang diuraikan di terdahulu tadi, maka susunan hukum muamalah itu dalam arti luas adalah hukuman perdata. Nah, hukum perdata apakah itu munakahat, perdata Islam. Jadi artinya apa di sini? Bahwa hukum Islam itu sebenarnya tidak membagi hukum itu secara apakah mana yang hukum privat, mana yang hukum publik gitu. Ini tidak membagi. Jadi hukum Islam itu tidak membagi. Nah, tetapi kalau mau dibagi itu bisa itu. Nah, mana yang perdata, mana yang pidana itu. Nah, tapi secara aturan dalam hukum Islam itu tidak mengenal antara hukum privat dan publik gitu. Nah, tapi dari bagian-bagian yang dikelompokkan tadi ada hukum ibadah dan hukum kemasyarakatan. Nah, itu bisa dipisahkan secara ketatanegaraan itu. Nah, jika bagi-bagian hukum Islam dalam bidang muamalah misalnya dalam arti luas dibandingkan dengan susunan hukum eks barat, maka dapat disamakan dengan hukum perkawinan itu kategorinya. Kemudian hukum kewarisan, hukum perdata, dan hukum pidana gitu. Mungkin kira-kira itu penjelasan tentang ruang lingkup dari hukum Islam itu tersendiri. Nah, kita akan bertemu dengan materi yang berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.